Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Miss Suci di video kali ini akan membahas bab 4 delete kontak. Yes. Oke, baiklah teman-teman, kita simak ya. Jayan tidak menyerah begitu saja, meski puluhan panggilannya masih tidak mendapat jawaban dari Adisti. Pria itu mendatangi hotel tempat Adisti menginap. Tetapi jawaban sang resepsionis membuatnya berada di jalan buntu. Tidak ada kamar yang dipesan atas nama Adisti. Tapi kemarin saya antar dia ke hotel ini, Mbak, desak Jayan. Dengan mata kepala sendiri ia memastikan Adisti masuk ke dalam hotel ini. Seusai mereka bersepeda dan berciuman kemarin. Mohon maaf Bapak, data kami demikian. Resepsionis berbaju kebaya Bali dengan sekuntum bunga Kamboja terselip di telinga itu. Mengatupkan kedua tangan di depan dada. Meminta maaf karena tidak bisa membantu Jayan lebih jauh. Jayan mengusap wajah dengan gusar. Mungkin reservasi dilakukan dengan nama teman Adisti, tetapi Jayan tidak tahu nama mereka. Sial. Saya boleh menunggu teman saya di sini. Jayan menunjuk area lebih tepatnya pada sebuah kursi kayu panjang dengan bantal-bantal biru. Barangkali dia kembali ke hotel ini dari suatu tempat. Silahkan, sang resepsionis mengangguk. Selama 1 jam Jayan duduk sambil memperhatikan setiap orang melintasi lobi hotel. Turis mancanegara, hilir mudik silih berganti. Pun demikian dengan pengunjung hotel berwajah Indonesia. Namun baik Adisti maupun kedua kawannya sama sekali tak menampakkan batang hidung mereka. Beragam skenario memenuhi benak Jayan. Apa mungkin Adisti mengalami kecelakaan dalam perjalanan menemuinya? Atau yang terburuk, Adisti sedang mempermainkannya? Tidak, Jayan mencoret kemungkinan terakhir. Layar ponsel di meja berkedip. Sebuah pesan masuk. Cepat Jayan menyambar pegawainya, berharap mendapat kabar dari Adisti. Tetapi Bayulah yang mengirim pesan. Bayu, jangan mentang-mentang sedang di Bali terus bisa kencan sampai lupa jam malam. Sekarang udah jam 11, balik Bang. Sebelum jam 12 nanti keburu kamu berubah jadi itik buruk rupa. Jayan menutup jendela percakapan tanpa membalas pesan tersebut. Suasana hatinya sedang tidak mendukung untuk meladeni banyolan Bayu. Akan tetapi ia tidak mungkin menunggu Adisti di sini sepanjang malam. Lambat laun security pasti akan mengusirnya. Jika keberuntungan berpihak padanya, mungkin besok ia bisa kembali ke sini, bertemu Adisti dan menuntut penjelasan. Bayu tidak merasa tak enak hati melihat Jayan yang gelisah. Terkadang wanita memang bisa menimbulkan efek seperti itu pada lelaki paling tangguh sekalipun. Jayan yang selama ini Bayu kenal sebagai pria yang sulit jatuh cinta, nyatanya bisa dibuat kacau oleh satu wanita. Udah coba dihubungi lagi? Tanya Bayu seraya melirik ponsel Jayan yang menganggur di atas kasur. Sementara pemiliknya hanya berbaring menatap langit-langit kamar dengan satu lengan diletakkan di dahi. Sudah 100 kali aku telepon dia nggak dijawab. Mungkin ponselnya hilang dicuri orang. Kalau benar itu yang terjadi, seharusnya dia datang ke sini memberiku kabar. Adisti tahu aku menginap di hotel ini. Jayan memejam. Kantuk mulai membebani kelopak matanya. Semalam ia kurang tidur karena kalut mencari Adisti. Aku sudah ke hotelnya lagi tadi pagi. Menunggu 2 jam di lobi kayak orang bego. Tapi baik Adisti atau teman-temannya nggak muncul sama sekali. Jeda terisi embun nafas panjang.
Aku bahkan mengecek ke kantor polisi, bertanya apa ada terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban perempuan bernama Adisti. Polisi jawab nggak ada kecelakaan kemarin. Susah juga ya bang, Adisti bagaimana begitu saja. Mbak Adisti ini orang mana bang? Dia bilang asli Jogja. Kalau begitu cari dia di sana bang. Mata Jayan membuka, memicing pada bayi yang duduk di sofa. Cari di mana? Aku bahkan nggak tahu Adisti tinggal di Jogja bagian mana. Sudah lazim bagi orang kebanyakan menyebut 4 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan sebutan Jogja. Jika ditanya asal daerah, dijawab Jogja. Setelah dikejar lagi, barulah dikatakan bahwa dari asalnya ternyata Bantul atau Gunung Kidul. Bodohnya Gayan sama sekali tidak mengorek tentang tempat tinggal Adisti. Gayan pikir ia bisa melakukan kapan-kapan. Masih banyak waktu, meskipun kenyataannya waktu kebersamaan mereka habis dalam sekejap. Bang Jayan menyerah, bukan menyerah, tapi bersikap rasional. Aku nggak mungkin menggeledah seluruh Jogja untuk mencari seorang yang belum tentu ada di sana. Urusanku bukan cuma soal cewek, aku punya pekerjaan baik. Jayan meraih ponsel, terdiam sejenak, sebelum akhirnya menghapus nomor kontak Adisti. Beberapa orang memang hanya ditakdirkan untuk singgah dalam kehidupan kita, tanpa terlupa menatap dan mengukir kisah. Adisti mungkin hanya sekedar sebuah liburan menyenangkan yang Gayan temui di Bali. Indah tapi tak nyata, selayaknya sebuah fata morgana. Adisti menatap nyalang langit-langit ruang tempatnya yang berbeda. Penyejuk udara yang menyala pada suhu 19 derajat Celcius seolah semakin menegaskan tempat ini sebagai tempat paling dingin di dunia. Tidak ada kehangatan di Bali di sini. Gadis itu mengangkat tangan dan memperhatikan kuku-kukunya yang baru saja dimanikur kemarin. Salah satu bentuk persiapan kencan yang ia lakukan atas bujukan Safira dan Rani. Persiapan yang kini menjadi sia-sia. Adisti tersenyum miris. Ia terlalu semangat saat di spas kemarin. Bukan hanya sekedar luluran, ia juga meminta kukunya di manikur dan pedikur. Melakukan totok wajah, rambutnya pun dikerimbat. Adisti teringat ketika mencoba gaunnya di toko baju. Ia cekikikan bersama kedua sahabatnya membayangkan bagaimana reaksi terpukau Gayan ketika melihat penampilannya. Namun Adisti justru berakhir di tempat ini. Dis, aku balik ke hotel dulu sebentar. Kamu mau nitip apa? Adisti menoleh ke arah sofa panjang tempat Safira dan kedua gadis itu pasti kelelahan setelah apa yang menimpa Adisti kemarin malam. Enggak nitip apa-apa, jawabnya atas pertanyaan Safira. Besok kita pulang ke Jogja. Hani udah pesan tiket, lanjut. Makasih Fir, maaf. Liburan kita berantakan gara-gara aku. Sebenarnya aku bisa pulang ke Jogja sendiri. Kamu dan Hani bisa tetap melanjutkan liburan. Apa kamu pikir aku dan Hani bisa senang-senang setelah tahu kondisimu? Sergah Safira tetapi dengan ekspresi lembut di wajahnya. Adisti tahu kedua sahabatnya itu sangat menyayanginya. Refleks ia menyentuh perut yang menjadi sumber masalah. Maafin aku, Dis. Dis, kita bertiga bersahabat udah lama. Gak usah sungkan. Lagian orang tuamu juga nitip supaya kami jagain kamu sampai tiba di Jogja dengan selamat. Hani menimpali. Gadis berkulit sawo matang itu menghampiri Adisti. Mengangsurkan ponselnya. Oh iya, dari tadi malam Jayan telepon kamu terus. Miss call darinya sampai 100. Lebih baik kamu telepon balik, dia pasti cemas. Bener Dis, apalagi kalian seharusnya kencan kemarin. Safira menambahkan.
Adisti menerima ponselnya, membuka rentetan pesan dari Jayan yang belum ia baca. Dimulai dari pesan yang mengabarkan lokasi restoran sampai yang menanyakan keberadaan Adisti. Jayan ketemu di Terajana Restoran, Jalan Raya Longsan Kedewatan ya. Tapi di sini nggak ada Intel rebus. Hehe, can wait to see you. Aku udah nungguin kamu meja nomor 13. I'm still waiting. Dis, kamu nyasar. Kok lama banget, Dis? Kamu di mana? Kenapa teleponku nggak diangkat? Adisti bisa membayangkan dia menunggu sampai bosan di restoran tanpa tahu bahwa Adisti tidak akan pernah datang lagi. Itu pasti kecewa. Did something wrong happen? Dis, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Please jangan bikin aku cemas kayak gini. Cie. Wow. Dis, aku di hotelmu sekarang. Kamu di mana? Kamar nomor berapa? Aku di lobi. Adisti tentangmu. Haruskah ia menghubungi Jayan? Tetapi lelaki itu bukan siapa-siapanya. Mereka tidak punya hubungan apapun. Jayan bukan kekasihnya. Mereka sama sekali belum meresmikan hubungan. Meskipun telah berbagi ciuman, Adisti tidak punya kewajiban untuk memberitahu tentang kondisinya. Gak perlu, dia bukan prioritasku sekarang. Adisti membuka phonebook, mencari nomor Jayan dan menekan satu tombol paling bawah. Delete kontak, yes. Wah, oke lah teman-teman, karena sudah di delete kontaknya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu bab kelima ya, jangan lupa. Dah.